Bravo kali ini, dan juga Agi di sisi XP lane seperti Bravo bakal ada di sisi XP betul. XP betul. BMX bakal ditaruh gold lane. Dan udah mulai ada pertemuan sepertinya. Jarak top lane downnya satu saja. Hanya satu hit dari seorang Lei. Awal mulai yang kurang baik buat anak-anak Our Circle karena gerakannya terlalu offside, bahkan bisa diamankan juga. Tapi kita lihat juga kali ini Kurojago udah mulai dikejar oleh seorang Speechless di depan sana. Tadi Tondros yang masuk, tapi ada Coach Shadow dikeluarkan oleh Kadera yang bukan cedera tentu saja, tapi dia bisa mendapatkan satu Little Wanderer untuk menambahkan XP-nya sampai nanti menuju ke level 4. Betul, nice retribution untuk nge-kill dari segi early phase. Tapi terlihat ini Speechless udah cukup agresif, langsung bergegas ya ke area jungle yang dimiliki sama Our Circle. Mereka ingin coba dapetin level 4 terlebih dahulu sih buat Speechless biar lebih enak juga. Dan ya untuk mempercepat juga dari sisi kadiranya ya. Oke, ini sisi bawah. Sebuah gencatan senjata lokal oleh seorang Cheesecake dan dapatkan 1 poin ditambah lagi dengan flicker. Combo dengan seorang Lei sangat baik sekali, dan Cheesecake berhasil mendapatkan 1 poin killnya. Tentunya dari depan sana udah ada Coach Shadow dikeluarkan. Belum ada sebuah Shadow kill kali ini kepada seorang Lei, tapi satu membernya Cheesecake harus tumbang di tangan seorang Kadera. Ya, itu nice movement banget sih. Kita ngeliat dari Cheesecake, dia langsung follow up, dapetin 2 ya. Bahkan dia sampai harus ngeluarin flickernya. Tapi ya di sisi lain ya harus mereka menelan 1 pil pahit. Rekannya harus pick off juga ya. Gitu. Nih 2 menit pertama lumayan agresif ya. Udah total 3 kill point 2 menit pertama. Dan turtle pertama udah spawn. Kita lihat rotasi di mid lane, tampaknya ada terjadi kegaduhan sedikit ya. Ada sedikit huru hara untuk memperebutkan dari segi turtle-nya, karena sudah hadir juga. Kuro juga bakal sedikit memancing keributan, open vision juga. Karena ya mereka butuh momentum sih, tapi melihat Esmeralda-nya yang lebih slow and steady, nggak mau terlalu memaksakan juga, dan memilih buat ngereset kembali dan agak sedikit lebih bersabar dia. Yes, dan juga turtle yang pertama ini masih belum dipok sama Paps dan juga Our Circle malahan. Ini teman-teman dari Paps Esports coba untuk melakukan setup ke arah turtle-nya, memancing keributan ke anak-anak Our Circle. Bakal udah ada Kurojago di depan sana, tapi lihat Cheesecake kali ini udah membuat inisiasi, bahkan sebuah Tondros yang benar on point dan diselesaikan dengan sangat baik oleh seorang Bravo. Mendapatkan Kurojago ditambah dengan turtle-nya juga, tentunya ini menjadi kerugian yang cukup besar bagi anak-anak Our Circle. Ya, walaupun ini hitungannya masih early game ya, tapi satu persatu kalau mereka bisa keep up the momentum ya Goni ya. Iya, jadi bakal makin enak juga dari segi goalnya juga. Tapi di arah top lane, Lei udah ngeluarin flicker dan ternyata tidak dilanjuti oleh seorang Kadera atau Cadra, lebih memilih untuk mundur dan retreat kembali. Dan ini menarik ya kalau kita lihat skema yang dilakukan oleh PUBG Sport. Ternyata Cheesecake dengan editnya akan menjadi roamer dan membiarkan Bravo dengan high loss-nya di arah XP lane. Dan ini kan menjadi suatu hal yang merepotkan bagi Don yang menggunakan Esmeralda. Karena kita tahu ya, tadi udah sempat dibahas sama Goni juga, kalau high loss-nya tebel ya, bukan main. Harus tebel. Cuman ya iya sih, untuk saat ini emang nahan lane aja. Jadi tugasnya Hylos ini nahan lane, nggak harus menang, tapi jangan sampai kalah. Jadi nahan aja clearing ya kan. SME-nya juga clearing wave-nya susah. Jadi teman-teman PUBG Sports itu 4 rosternya fokus ke 2 lane aja, mid sama gold lane. Jadi Hylos bertugasnya cuma nahan. Untuk saat ini BMX ngeri banget, udah endless battle. Kita lihat aja karena bahkan pasif banget dari god lane-nya. Oke, akankah ada setup team fight di bagian atas? Oke, dia sendiri saja dari seorang Bravo. Glorious Pathway di open, bakal di-commit oleh 3 member sekaligus. Dan ternyata Bravo-nya masih bisa bertahan, bener kata Goni, karena job desk dia hanya menjaga dan juga bertahan hidup. Nahan lane aja. Iya. Bravo olahraga e-sport. Kalau kita lihat ya benar-benar kuat banget di area atas. Tapi dikejar sama 3 orang, tapi kali ini dibalikan keadaannya. Dol dalam ancaman cukup besar, Poncor dikeluarkan, tapi lihat udah ada all war yang benar-benar on point. Dan 1 poin diamankan oleh teman-teman dari PUBG Esports di area atas. Ketika tidak ada inisiasi berlebihan, mereka langsung coba untuk mendapatkan 1 outer turret di bagian atas. Tapi ternyata udah ada sebuah Tondros dikeluarkan. Quashedo juga, kali ini Kadera head to head dengan seorang Speechless. Di sisi lain Cheesecake udah standby. Hayo Kadera mau kemana? Ada saya yang akan men-set up Anda kalau Anda berani maju. Wah, gitu luar biasa. Itu dalam hatinya tuh ya, gitu ngomongnya ya. Dia tuh ya kalau di kamera zoomnya bisa kan. Jeng. Wow, oke, tapi ini langsung dapetin turtle dan bergerak lagi ke area pertengahan.
dari kaderanya. Langsung coba untuk terlebih dahulu. 5 member sudah mulai berkumpul. Dan ternyata bakal coba untuk ngekonteskan dari segi purple buff-nya. Bakal coba ditahan pelan-pelan oleh Cheesecake. Buying time satu persatu dari sisi PUBG Esport. Bahkan ya membuat Cheesecake-nya juga harus terusir dengan kehadiran seorang Aigi. I'm offended yang bagus banget karena seorang Cheesecake. Dan yes, 1 poin diamankan oleh teman-teman Orc Circle kali ini. Dan ternyata, ternyata di area atas tanpa terlihat kamera, 1 orang bisa di take down oleh teman-teman PUBG Esport. Kali ini Speechless dan juga Bravo. Tadi tempat kita lihat ya ada animasi dari Glory Speedway. Berarti itu Don dibuat jalannya slow banget sampai akhirnya dia tumbang sampai ketiga kalinya di area atas. Betul, bisa dibilang lumayan bonyok untuk seorang Don ya dari segi early phase-nya. Dengan 3 kali ke take down membuat dia harus lebih bersabar lagi dari segi mungkin experience-nya agak sedikit tertinggal sama Bravo, beda 1 level. Yang membuat Bravo-nya bakal semakin pede juga buat menangin laning phase plus dapetin dari segi turret di area atas ya. Dari Glory Speedway kali ini udah mulai muncul ya, Speechless-nya masuk ke arah belakang dan Ruby dari seorang Agi akhirnya hilang di tengah peperangan. Tapi yang menarik adalah gini ya Bet, di atas oke, istilahnya menang, tapi di bawah juga mereka kalah dari PUBG Esport. Tapi ada Shadow Kill yang muncul kali ini terbagi damage-nya. Mau tidak mau mereka harus coba mundur lagi sambil dari Hayabusanya ambil 1 orange buff di area atas. Ya terjadi pertukaran ya hitungannya ya, dari Orc Circle berfokus ke arah God lane, bahkan sekarang langsung direbut kembali oleh sisi PUBG Esport, membuat mereka dapetin momentum atas bawah. Mungkin next objektifnya bakal dapetin tengah, cuman bakal PR banget sih. Tapi lihat sing from Speechless udah mulai nyicip pelan-pelan ke arah seorang Don dan juga Matilda dari Kuro Jago memanggil mundur Piwit. Nah, disuruh mundur dan lebih bersabar lagi. Benar banget. Dan Turtle yang berikutnya sudah mulai hadir tengah-tengah line of down. Tapi lihat dari Hayabusa masih bisa mencoba untuk clear di area atas. Tapi Revolt Manipulation ditambah oleh Star Moon ya, kali ini menumbangkan seorang Ruby. Don 4 kali tertumbangkan. Bahkan Kuro Jago kali ini dalam hadapan Speechless. Speechless mendapat 1 point kill. 9 total point kill diamankan oleh teman-teman PUBG Esport. Dan ini membuka celah bagi mereka mendapatkan Turtle yang berikutnya. Karena 3 member dari Orc Circle benar-benar hilang. Dan yang menjadi highlight menurut gue adalah Don. Kenapa Don? 4 kali Don hilang Don. Ya ampun Don. Cuman ini ada team fight lagi tampaknya. Yes, langsung bergerak lagi jelas seorang Kadera yang terpick off. Mulai masuk tapi udah ada 4 member dari PUBG Esport yang sudah siap siaga, tidak mau tercuri dari segi turtle yang membuat mereka dapetin turtle dengan sangat-sangat mudah. Karena momentumnya tadi baik banget ya Goni ya. Baik banget, dimana sekarang 3 outer turretnya udah hancur. Bahkan laning control sebenarnya Orc Circle juga nggak ketinggalan. Cuman sebenarnya nggak kalah, cuman ketinggalan. Ya. Mereka ketinggalan rotasi. Jadi mereka cuma mengikuti arus untuk saat ini dan claim control of the game masih dipegang oleh PUBG Sports. Betul. Bayangnya belum cukup sama sekali, tapi Bravo langsung maju ke area orange buff-nya 1 persatu. Glory Speedway di open, datang seorang Cheesecake, Earthshatter terhubung, Kuro Jago cukup sekarat, tapi lihat di arah belakangnya ternyata Agi menjadi korban jiwa. Bahkan di sisi lainnya Vel pun harus mundur kembali. Dan lihat dari segi inner turretnya di arah swap lane harus direlakan dari sisi Orc Circle gitu. Betul banget, bahkan masih mencoba untuk dapetin inhibitor tarik depan sana. Cheesecake kali ini dengan Earthshatter-nya hampir saja mendapatkan 1 member dari Orc Circle. Tapi lihat tidak adanya minion, mereka harus mundur lagi, mencoba untuk mengambil setup lagi. Karena kita lihat dari Kaderanya, dia tiba-tiba melakukan split push di area bawah, udah coba untuk standby. Tapi ini dia mungkin akan ada pertarungan antara 2 jungle. Udah ada tang ting, tapi beda levelnya jauh banget ya. 3 level sih. Gila, 11-4. Udah ada Quest Shadow dikeluarkan dan akhirnya dia memilih untuk mundur tapi dari belakang. Lihat dari Kuro Jago harus tumbang. Tapi Star Moon dan seorang Cheesecake yang sedang melakukan taunting, tapi sekarang berubah dia menjadi marksman. Udah ada Divine Retribution dikeluarkan bersama dengan Lightning Bolt, tapi belum bisa menumbangkan 1 member dari teman-teman Orc Circle. Tapi di sisi lain terbuka celah bagi anak-anak PUBG Sport mendapatkan 1 inner turret mereka. Wow, ini objektif demi objektif sudah disecure dari sisi PUBG Sport yang membuat dari Orc Circle benar-benar dikandangin banget ya Goni. Kandangin banget, dan sisa inhibitor di menit ke-9, baru mau genap menit 10. Dan ini benar-benar apa ya, susah banget untuk putar otak karena Orc Circle juga mereka behind on goldnya udah hampir 10.000. Bahkan Lord pertama belum baru mau spawn, udah spawn. Ini udah menjadi target objektif yang sangat-sangat terbuka gitu. Orc Circle kalau mau maksa
gambling banget. Kita lihat aja eksekusi dari PUBG. Untuk saat ini mereka sangat-sangat ahead, mereka sangat-sangat in control gitu. Betul banget sih. In controlnya parah banget, apalagi dari itemnya ya Gonnya dia udah jauh banget dari segi goldnya, udah beda hampir 10.000. OTW BOD itu gold lane sama junglernya ya. Iya, lumayan tajir juga sih, hampir 8.000 ya dipegang sama Baymax kalau mau dibandingin sama Our Circle. Heptasis, OTW Heptasis belum jadi. Iya. Kanan ya. Cuman ini benar-benar sebuah apa ya? Masih one sided game juga. Jadi mungkin dari Our Circle hanya mengarahkan mungkin ke blunder lagi. Kita lihat aja akankah PUBG Sports dengan kontrol yang mereka punya akan melakukan sedikit akan melakukan mistake atau tidak. Karena balik lagi, anything can happen in Land of Dawn. Betul, bro. Ngeri banget. Totally agree with you, bro. Oh siap. Siap. Tapi Berserker udah mulai muncul. Kadera dalam ancaman cukup luar biasa. Untung masih ada Quad Shadow yang menyelamatkan dirinya. Nggak boleh melakukan hal-hal seperti itu lagi anak-anak Our Circle. Karena Lord yang biasa aja udah mulai muncul di area atas. Lord yang masih belum di-enhance tentunya ini akan cukup mengganggu bagi anak-anak Our Circle. Walaupun masih bisa ditumbangkan dengan cukup mudah. Tapi yang kita ngeri adalah setup yang dilakukan oleh anak-anak PUBG Sport ketika Lordnya udah muncul. Karena ada Super Minion juga kan, Bet? Iya, sama ada Glorious Pathway bakal coba diopen oleh seorang Bravo, dilempar onward dari Cheesecake, melemparkan seorang Don tapi masih cukup tanky. Tapi turret di arah top lane-nya harus dilakukan terlebih dahulu. Kadera udah mulai masuk, pelan-pelan dicicil dari segi turret di area tengah, maju tak gentar membela yang benar dari sisi PUBG Sport. Bahkan ke arah bottom lane juga ditahan dari seorang Speechless. Thornrose dibuka dan lihat satu kali push 3 turret didapatkan. Falling Summon dari seorang Don hanya menyisir seorang Cheesecake, membuat dari Our Circle masih bisa bertahan dan mengusir secara halus ke arah PUBG Sport. Sebenarnya PUBG ini kuat nih kalau dia kalau misalnya lane-nya juga bisa buat setup ya, dengan adanya reward manipulation, apalagi dengan replaynya akan kita saksikan dan dibahas juga oleh Johnny. Wow, ini sebuah team fight yang one sided lagi dan lagi ya. Real world manipulation efektif banget. Teman-teman posisi dari teman-temannya juga Our Circle juga berantakan, dan ini menjadi apa ya? Tema game ini gitu. Team fight real world manipulation ini efektif banget, dan teman-teman dari Our Circle mereka meskipun ya mendefend tapi 3 inhibitornya hilang. Ya, Gak bisa mendefend 1 inhibitor pun gitu dari lore pertama. Memang gak ada outer turret satu pun. Cuman benar-benar offense yang bagus juga meskipun gak team fight. Cuman 3 inhibitor hancur. Kita lihat kemungkinan besar PUBG Sports ini next Lord akan try to end the game. ya. Karena udah dapetin momentumnya, udah gundul-gundul, Gundul. pacul. Iya. Turretnya semua diambil, dihilangkan. Tapi yang menarik ya, melihat Lei, dia gak tumbang sama sekali. Berarti tandanya side laner dari Our Circle gak bisa ada yang berani masuk ke area belakang. Ya. Dan Terlalu itu membuka behind. celah enak banget untuk reward manipulation dibuka. Dan bahkan team fight yang terjadi selalu ada impact dari seorang Lei. Bahkan kalau misalnya kita lihat in total 1 kill, 9 assist, 10 dari 12 total kill. Berarti kurang lebih berapa 80%-an, 80% dipegang team fight sama Lei juga. Ya. Berarti ini ngeri banget kalau sampai anak-anak Our Circle berada di papan catur reward manipulation. Wah, ini bakal menjadi ending bagi anak-anak Our Circle menurut gue sih. Ya, dibuat ketar-ketir karena lainnya bener-bener kalau dia udah open agak sulit banget sih. Dari mungkin tugas utamanya Esmeralda tapi agak menyulitkan. Ya, kira depan Bravo langsung maju, tak gentar, tapi dari belakang Donnya bakal menjadi sandbag tapi satu persatu mulai dicicil, bahkan langsung dilunasi saja. Donnya terpick off, tapi di depan Cheesecake immortality-nya bakal pecah dan langsung mundur kembali, Gio. Gila itu Bravo langsung nungguin immortal pecah. Ayo mau ngapain lo, ada gua nih Bravo di sini. Tapi reward manipulation masih terbuka lebar, masih ditungguin, masih dipantekin sama anak-anak PUBG Sport. Ayo lo nggak boleh keluar, lo harus stay di belakang. Dan itu benar terjadi. Walaupun kali ini Lordnya sudah berjalan ke area mid, tapi sebelum Lord berjalan mereka udah memberikan pressure yang luar biasa banget ke anak-anak Our Circle sampai dia nggak bisa keluar kandang loh. Betul, ini Gila loh. bener-bener mereka coba buat nguasain dari segi laningnya, nggak mau kasih nafas ke sisi Our Circle karena udah hitungannya menit ke-14. Bravo di arah depan bakal memancing keributan sepertinya dengan numpang recall dan juga tas kali ini, Gio. Yoi, sudah ada Lord yang luar biasa masuk ke area tengah, bahkan Glorious Pathway dikeluarkan. Terang-terang tring-tring pancer ya kali ini mengganggu banget, tapi si Eagle yang masuk udah mencoba untuk mendapatkan Cheesecake, tapi base terakhir menjadi milik anak-anak PUBG Esport untuk memenangkan game kita atau match kita yang kedua.